Rekan-rekan, beberapa pertanyaan teman-teman media yang sudah masuk ke kami, diantaranya beberapa menanyakan terkait dengan adanya peristiwa kebakaran di gedung Humas Kementerian ATR BPN. Saat ini telah dilakukan langkah-langkah proses penyelidikan oleh Polda Metro Jaya yang tentunya juga secara scientific crime investigation didukung oleh Puslapfor Bareskrim Polri. Langkah-langkah ini merupakan langkah yang secara ilmiah bisa untuk membuktikan di luar daripada yang secara melakukan penyelidikan olah TKP, dan tentunya secara induktif maupun juga deduktif ini dilakukan dalam proses penyelidikan ini. Tentu sudah disampaikan oleh Polda Metro Jaya, penyidik masih melakukan penyelidikan dan tentunya hasilnya tentu akan disampaikan oleh Polda Metro Jaya ya, secara update dan mendasari secara apa yang bisa disampaikan sesuai dengan peristiwa dan hasil daripada penyelidikannya. Yang selanjutnya, teman-teman juga menanyakan kepada kami terkait kejadian di Dermaga Ancol, ada kapal yang terbakar, di mana ini melibatkan 2 kapal dan mengakibatkan 6 orang mengalami luka bakar, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang masih dalam pencarian, yaitu nakoda kapal atas nama Kapten M, ya, Kapten M. Saat ini proses pencarian tentu diprioritaskan juga, ya, untuk misi kemanusiaan mencari korban tersebut, dan terus kemudian dilakukan oleh Polda Metro Jaya, Polres Kepulauan Seribu, dan Ditpol Air Polda Metro Jaya, serta tentunya dengan rekan-rekan dari Basarnas. Selain itu juga sudah diketemukan bangkai kapal di kedalaman 2,5 meter yang mana saat ini sedang dalam proses pengangkatan oleh tim secara profesional. Tentunya ini bekerja secara kolaboratif. Namun demikian juga sudah disampaikan oleh Polda Metro Jaya terkait perkembangan peristiwa ini, dan hasilnya tentu nanti Polda Metro Jaya juga akan memberikan update terkait hasil daripada penyelidikan kasus atau peristiwa tersebut. Kemudian rekan-rekan, update pertanyaan dari teman-teman untuk proses penyidikan pagar laut di Tangerang. Proses ini sebagaimana sudah kami sampaikan sejak tanggal 10 Januari 2025 sudah dilakukan proses penyelidikan. Dari penyelidikan kemudian juga sudah dinaikkan menjadi statusnya penyidikan. Dalam proses ini sudah melakukan pemeriksaan terhadap 44 saksi, ya. Teman-teman menanyakan siapa saja, tentu ini dari ada masyarakat, ada perangkat desa, ada kepala desa, kemudian ada juga dari pemerintah daerah setempat, termasuk dari kementerian. Tentu ini langkahnya pada status saksi, ya. Dari pemeriksaan penyidik, tentu proses ini setelah melakukan langkah-langkah terhadap pemeriksaan saksi-saksi juga selaras dilakukan secara simultan bersamaan, ya, dilakukan secara saintifik tentunya, ya, karena terkait dugaan yang telah disampaikan oleh Dirtipidum Bareskrim Polri, ya, adanya pemalsuan, ya, terkait dengan SHGB dan SHM. Maka saat ini juga tentunya disupport secara scientific crime investigation melalui laboratorium forensik Bareskrim Polri untuk pendalaman lebih lanjut. Maka hasilnya kita nanti akan berikan dalam konteks apa yang menjadi konsumsi di luar pada teknis proses penyidikan, tapi kita akan sampaikan
Ada beberapa menanyakan hal ini, tentu baru ini yang bisa kami sampaikan untuk update pada doorstop hari ini. Dan rekan-rekan perlu kami sampaikan, semua informasi yang tadi kami sampaikan ini bisa diakses melalui website https portal Humas Polri Go ID dan juga https Media Hub Polri Go ID. Karena beberapa teman-teman media selalu menanyakan update, inilah kanal portal Media Hub yang bisa diakses teman-teman media terkait dengan perkembangan ataupun informasi yang disediakan oleh Polri yang bisa diakses secara umum maupun teman-teman media dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada teman-teman. Itu yang bisa kami sampaikan pada saat ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup, rekan-rekan? Dari kiri dulu, Mas Ansari, Mas Ramadi, Mas Abdi. Silakan. Penyidikan pagar laut. Ya, izin bertanya terkait penyidikan di pagar laut. Nah, itu kemarin kan udah diperiksa ya, terlapor, saksi, Kades Kohot, Arsin. Nah, itu tuh statusnya udah dicegah belum sih, Pak? Maksudnya konteksnya cegah gimana maksudnya? Dicegah keluar gitu, Pak. Pencegahan keluar gitu, Pak. Sebagai saksi, ya, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi. Bang, izin Bang, saya Ramadi dari Kumpara. Mau tanya soal kasus ini Bang, yang kasus AKBP Hendy yang diduga menghalangi proses penangkapan terhadap Pak Hasto Kristianto dan juga Harun Masiku. Nah, ini ada tanggapan mungkin dari itu. Terus yang kedua soal jabatan Kapolda Jatim yang sekarang masih kosong, ini bakal diisi siapa ya Pak untuk kedepannya? Terus untuk kasus DWP untuk unsur pidananya bakal diproses atau enggak Pak? Gitu aja. Om Abdi, silakan lanjut. Ya, izin Pak, saya Abdi dari Tribun News mau nanya soal kasus yang pagar laut. Itu kan kemarin dari penyidik Bareskrim sendiri udah melakukan penggeledahan ya Pak. Salah satunya di rumah Kadis Kohot. Nah, itu apakah bisa disampaikan apa saja yang didapat, bukti-bukti apa aja yang didapat dari pihak kepolisian terkait dengan penggeledahan ini. Terus kedua, terkait dengan pemeriksaan, apakah cukup di 44 orang ini atau nantinya akan memeriksa sejumlah saksi lain seperti Agung Sedayu mungkin akan diperiksa juga oleh pihak kepolisian begitu. Terima kasih. Baik, Pak Rahmadi, terkait itu sudah saya jawab pada minggu yang lalu ya. Kemarin kalau nggak salah pertanyaan Mbak Sela. Kemudian yang kedua terkait masalah itu semua melalui sistem. Ada Dewan Jakti yang tentunya kita tunggu saja. Yang terakhir sudah kemarin 36 ya kita lakukan tindakan tegas sesuai dengan proporsional apa yang dilakukannya mengacu pada Peraturan Kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi. Dimulai dari sesuai proporsional apa yang dilakukannya, dimulai dari adanya di PTDH sampai dengan 1 sampai dengan 8 tahun untuk di luar fungsinya dan juga demosi.